Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaman tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada siang hari ini kita mau menyisakan sedikit waktu kita di antara kesibukan kita untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, di dalam menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba di dunia ini, tidak ada lain selain kita itu sangat mengharapkan yang namanya penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita terlupa, kita sering menyandarkan hidup kita ini kepada sesuatu yang selain Allah. Kadang-kadang ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, kemudian kita terbersit dalam hati kita bahwa harta inilah yang akan aku jadikan bekal hidupku, bahwa harta inilah yang akan bisa membahagiakan aku di dunia. Ketika kita punya pangkat dan jabatan yang kita sandang, kadang-kadang terbersit dalam hati kita, pangkat dan jabatanku inilah yang menjadikan aku mulia di dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, jikalau kita renungkan secara mendalam dengan penuh kesadaran dan keimanan, sungguh harta kekayaan yang kita miliki, yang tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita pengikut-pengikut Qarun yang ia sombong dan terlalaikan karena harta kekayaan yang ia miliki. Pangkat dan jabatan yang kemudian tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita Fir'aun kaya baru. Naudzubillah min dzalik. Yang mana kesemuanya itu akhirnya Qarun dan Fir'aun itu meninggal secara su'ul khatimah, tragis di akhirnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Perkenankan khotib pada khutbah Jumat yang singkat ini mengajak diri khotib pribadi dan para jamaah sekalian untuk kembali menumbuhkan satu kesadaran dan kepercayaan diri dalam hidup kita ini, bahwa Allah lah Sang Maha Pelindung dalam kehidupan ini, bahwa Allah lah tempat kita bergantung. Allahus Samad, hanya kepadamu ya Rabb aku menggantungkan kehidupanku, sehingga tidak ada penjagaan yang akan bisa mengalahkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dunia mau mencelakai kita, tetapi kalau Allah Ta'ala memberikan perlindungannya, maka kita pasti akan selamat. Sebaliknya, satu dunia melindungi kita, tetapi kalau Allah Ta'ala telah menetapkan garis kecelakaan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghindar. Inilah pandangan hidup orang yang beriman. Maka dalam satu riwayat, satu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu pesan kepada salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini ketika itu adalah sahabat kecil Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya sahabat-sahabat kecil yang karena kecerdasannya mereka inilah yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada terkenal sahabat yang disebut dengan salah satu abadilah, 3 Abdullah yang menjadi orang-orang dekat Rasulullah walaupun usianya masih anak-anak. Siapa mereka? Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Abbas. Maka satu ketika Rasulullah SAW berpesan pada sahabat ibnu Abbas ini. Apa pesan Rasulullah? Pesan beliau singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak-hak Allah atas kamu, yahfadka, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu. Jadi ketika kita menginginkan penjagaan Allah di dalam kehidupan kita, maka marilah kita jaga hak-haknya Allah atas kita, yang berarti itu adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang bagaimana cara kita menjaga hak Allah tersebut, supaya nanti dengan itu akan mendatangkan penjagaan Allah kepada hidup kita? Yang pertama yang harus kita jaga tentunya adalah perintah-perintah Allah Ta'ala, terutama yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Jikalau hidup kita ini ingin mendapatkan penjagaan Allah, jikalau permasalahan dan problematika kehidupan kita ini ingin mendapatkan solusi dan beres, maka jagalah sholat 5 waktu, karena disitulah berarti kita menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah yang akan menjaga kita secara langsung. Luar biasa sekali. Maka Nabi mengatakan innamal musalli munajin rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat ini adalah orang yang sedang mengadukan berbagai macam persoalan hidupnya kepada Allah. Dan sehingga dengan demikian maka Allah Ta'ala akan menurunkan solusi-solusi kehidupan. Sholat yang utama tentu adalah sholat yang kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Sehingga ketika adzan berkumandang sebagai tanda masuknya waktu sholat, itu adalah suara yang sangat menggembirakan bagi orang yang beriman. Suara yang menggembirakan bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Tetapi semaksimal mungkin kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika di dalam hidup ini kita mendapatkan yang namanya kemurkaan Allah Ta'ala, maka itu adalah satu kehidupan yang berada di dalam jurang kebencanaan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di ketika kita sudah menjaga hak-hak Allah atas kita, artinya kita menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberesi urusan dunia kita. Allah Ta'ala akan memberi penjagaan kepada kita.
Allah Ta'ala akan memberi perlindungannya kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia, maksudnya manusia yang menjaga hak-hak Allah tadi itu, apa janji Allah? Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dia secara bergiliran, dari depan, dari belakang, dan itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita, yakinlah hidup kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permasalahan kita akan diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita menggantungkan kepada kemampuan kita sangat terbatas. Kadang-kadang kita kenal dengan seorang pejabat, sudah merasa punya backing. Padahal ketika nanti pejabat itu pensiun, maka kita tidak akan lagi punya backing yang kita andalkan itu. Tetapi ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahus Samad, Allah akan memberikan penjagaan kepada kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita semuanya yang hadir ini senantiasa berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang terselamatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma fatna ya Rabb fa innaka khairul hafidin. Allahumma fatna fa innaka khairul hafidin. Allahumma fatna fa innaka khairul hafidin wansurna fa innaka khairun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna